Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michelle Teresia Grace Panjaitan dari kelas AM 5B Malam dengan NIM 4112211046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Project Equity Analysis Report dari PT Adaro Energi Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan mempresentasikan gambaran umum dari perusahaan. PT Adaro Energi adalah salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam industri batubara dan kini telah berkembang menjadi perusahaan energi terintegrasi. Didirikan pada tahun 2004 dan mengalami pertumbuhan signifikan khususnya setelah melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004. Selanjutnya, kita akan membahas aksi korporasi. Pada 2019, mengakuisisi saham di beberapa anak perusahaan dan aset untuk memperkuat portofolio bisnisnya. Salah satunya adalah akuisisi atas PT Tanjung Power Indonesia yang bergerak di sektor pembangkit listrik. Selanjutnya, pada tahun 2020, PT Adaro Energi juga menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi untuk memperkuat struktur keuangan dan mendukung pendanaan proyek-proyek strategis. Pada 2020, Adaro berhasil menerbitkan obligasi global untuk memperoleh dana guna mendukung ekspansi dan pengelolaan bisnisnya. Pendanaan ini juga digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, tahun 2021, PT Adaro Energi menerbitkan obligasi global pada tahun itu untuk mendanai proyek-proyek strategis dan memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Penerbitan obligasi ini juga bertujuan untuk menjaga likuiditas dan memperkuat posisi keuangan di tengah pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Selanjutnya pada tahun 2022, Adaro Energi juga mencatatkan kinerja keuangan yang kuat dengan pendapatan yang meningkat signifikan seiring dengan lonjakan harga batubara global. Permintaan batubara yang tinggi dari negara-negara seperti China dan India memberikan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2023, Adaro juga melanjutkan strategi akuisisi untuk memperluas portofolio bisnisnya di sektor energi, terutama yang berkaitan dengan energi bersih. Perusahaan juga melakukan akuisisi beberapa aset energi terbarukan dan pembangkit listrik yang memperkuat transisi perusahaan ke arah yang energi hijau. Baiklah, di sini kita juga akan membahas tentang formula First Altman Zikor. Tren Zikor pada tahun 2019 hingga 2021, Zikor meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Tahun 2022 hingga 2023, Zikor melejit di atas 3 dan mencapai level yang stabil. Lalu ada peningkatan signifikan pada 2022. Peningkatan tajam pada Zikor tahun 2022 mengindikasikan adanya perubahan besar dalam performa keuangan. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah profitabilitas tinggi, efisiensi operasional, manajemen utang, dan aset dan likuiditas. Selanjutnya ada stabilitas pada tahun 2023. Zikor yang tetap tinggi di 2003 mengindikasikan keberlanjutan strategi yang efektif pada 2022. Yang keempat, ada zona risiko berdasarkan Zikor. Untuk 2021 hingga 2019 hingga 2021, perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan yang moderat. Meski tidak berada dalam kondisi kritis, perhatian diperlukan juga pada strategi operasional dan keuangan. Pada tahun 2022 hingga 2023, Zikor di atas 3. Risiko kebangkrutan sangat kecil. Ini mencerminkan keuangan perusahaan yang sehat dan manajemen yang kuat. Selanjutnya, ada formula New Altman Zikor manufaktur. Yang pertama, 2019 hingga ke 2021, Zikor mengalami peningkatan secara bertahap, tetapi masih berada di bawah angka 2,99. 2022 hingga 2023, Zikor mengalami lonjakan signifikan melewati 3,00 yang menandakan perusahaan masuk ke dalam zona aman. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi peningkatan Zikor pada tahun 2022 adalah peningkatan profitabilitas, manajemen keuangannya, dan optimalisasi aset. Yang ketiga, periode 2023 stabil di zona aman tapi sedikit turun. Yang artinya pada 2023 Zikor sedikit turun dari 3,40 ke 3,00 tetapi masih berada dalam zona aman.
Kemungkinan penyebab penurunannya adalah fluktuasi harga batu bara, investasi atau ekspansi, dan penyesuaian struktur keuangannya. Lalu ada model ekskor. Tren ekskor tahun 2019 hingga 2019. Pada tahun 2019 dan 2020, ekskor berada di kisaran 2,00 hingga 2,20 yang berarti risiko kebangkrutan masih cukup terkendali. Tahun 2021, ekskor naik menjadi 2,50 menandakan bahwa perusahaan mulai mengalami peningkatan utang atau penurunan efisiensi aset. Pada tahun 2022 hingga 2023, tahun ini adalah ekskor naik tajam ke 3,20 dan 3,40 yang menunjukkan peningkatan risiko kebangkrutan. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ekskor adalah kenaikan utang, profitabilitas tidak tumbuh secepat aset, likuiditas yang berkurang, serta volatilitas harga batu bara. Selanjutnya kita masuk ke Economic Value Added atau EVA. Analisis tren EVA pada tahun 2019 kinerja tertinggi dalam 5 tahun. EVA mencapai 1 juta, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. EVA turun menjadi 650.000, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan industri pertambangan dan energi. Lalu pada tahun 2021, EVA terendah 250.000. Tahun ini merupakan titik terendah dalam 5 tahun yang bisa mengindikasikan beban biaya modal yang tinggi atau penurunan profitabilitas. Dan pada tahun 2022 hingga 2023 pemulihan kerja, di mana EVA kembali meningkat ke 500.000 pada tahun 2022 dan 650 pada tahun 2023, menandakan adanya pemulihan bisnis dan peningkatan profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.